Halo, selamat siang semua. Shalom. Hari ini saya bersama dengan Mama Janet, Mama Janet dari Waikombak. Mama Janet hari ini datang pasiar di tempat doa di Persekutuan Doa Elim karena setiap Rabu kami mengadakan ibadah jam siang. Dan sebelum kami mulai, Mama Janet ingin untuk membagi ceritanya tentang pengalaman waktu Mama Janet kerja di Bali bahkan di Sumba. Oke, Mama Janet bisa saksikan dulu ya. Halo, saya Mama Janet. Saya mau menceritakan pengalaman kerja saya selama ini. Pertama, waktu saya tamat SMA, karena saya mau kuliah tidak ada biaya, akhirnya saya putuskan untuk bekerja di luar negeri. Saya ambil kontrak 3 tahun. Setelah saya pulang dari luar negeri, saya bekerja. Puji Tuhan, saya mendapat bos yang paling bagus. Dia anggap saya seperti anaknya sendiri. Dan akhirnya saya pulang ke Indonesia, saya lanjutkan kuliah selama 4 tahun. Selama 4 tahun pun saya kuliah itu banyak tantangan yang saya alami, tapi saya percaya bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan saya. Akhirnya kuliah saya bisa selesai dengan berbagai macam cara saya lakukan, itu pertolongan Tuhan. Dan selama saya kuliah juga ada banyak pekerjaan yang saya dapatkan di Bali selama saya lanjutkan kuliah. Saya pertama kerja jadi SPG. SPG itu adalah Sales Promotion Girl. Itu saya bekerja di elektronik di Bali. Itu ada mall besar yang namanya Carrefour waktu itu, tapi sekarang sudah namanya Transmart. Itu saya kerja berapa tahun, ada 1 tahun. Awal kuliah saya kerja di situ, saya kuliah dengan kerja waktu itu. Terus setelah itu saya juga bekerja, saya keluar dari situ karena saya tidak bisa bagi waktu untuk kuliah. Akhirnya saya cari kerja yang lain. Saya bekerja di kartu kredit di Bank Mega di Bali. Kalau di Bali kan ada Bank Mega, di situ saya kerja selama mungkin ada 2 tahun lebih. Saya kerja di situ karena saya turun praktek, akhirnya saya keluar juga dari Bank Mega. Saya cari pekerjaan lagi yang lain. Saya kerja di Money Changer, itu di PT Otoritas Bali. Saya juga selalu mendapatkan bos yang paling bagus, yang selalu anggap saya itu anaknya sendiri, adiknya sendiri. Saya mendapatkan pekerjaan yang bagus di Money Changer. Itu penukaran dolar asing. Ketika ada orang-orang asing tukar uang ataupun orang-orang bisnis yang mereka punya jualan yang harus jual dengan dolar, mereka datang tukar di kantor itu. Saya mengenal dolar di situ, mengenal uang asing di situ. Dan akhirnya selesai kuliah, sama kerja di situ beberapa bulan. Saya putuskan untuk kembali ke Sumba. Dan ada satu teman saya yang informasikan bahwa ada dibutuh staf administrasi di Sumba, yaitu di Hotel Mario. Dan saya pergi melamar. Sementara masih kerja di Money Changer. Terus saya pergi dipanggil interview di Bali oleh bos saya yang bernama Pak Al. Terus setelah diterima di situ, saya ajukan resign di kantor lama saya, yaitu di Money Changer. Terus akhirnya saya training 10 hari di yang tujuannya ke Sumba. Ini dikirim saya ke Sumba dari Bali. Saya training 10 hari, dikirimlah saya ke Hotel Mario di Sumba. Saya bekerja selama 4 tahun di Sumba. Selama saya kerja juga di Hotel Mario, itu puji Tuhan saya juga mendapatkan bos yang paling bagus, bos yang tidak pernah saya ketemu di manapun, yang paling bagus yang saya pernah ketemu. Itu saya anggap dia sebagai bapak saya sendiri. Dia selalu juga menolong saya. Ada beberapa banyak nasihat juga yang dikasih di saya. Terus pekerjaan juga bagus, teman-teman juga bagus waktu di Hotel Mario. Dan akhirnya saya berakhir dari Mario itu karena mulai adanya COVID-19. Dan namanya juga perusahaan bisnis, akhirnya bisnis itu kan dibutuhkan biaya operasional yang besar juga. Jadi akhirnya karena
tidak adanya pemasukan, tamu-tamu juga kurang datang, akhirnya diputuskan untuk kami di PHK beberapa orang, dan hanya 5 orang saja yang kerja di sana, itu pun yang belum berkeluarga, itu yang bisa lanjut kerja di sana. Itu mereka jaga saja itu hotel karena belum ada tamu juga, hanya mereka jaga dan bersihkan. Dan pengalaman saya kerja di hotel itu, saya pernah jadi administrasi, staf administrasi, saya pernah jadi front office, itu ketemu tamu langsung ketika tamu datang. Terus saya pernah juga jadi supervisor di situ. Terus saya juga pernah jadi supervisor kitchen, itu dapur, kepalanya orang-orang dapur saya pernah. Terus bagian apa namanya itu, bagian cek-cek stok itu saya lupa namanya apa. Saya pernah juga, pokoknya banyak deh pekerjaan semua dikerjakan di hotel itu. Apa yang kita bisa kita nih saya kerjakan di hotel. Saya bisa bantu-bantu teman, begitu saya bisa nih kadang bantu teman di kamar, bantu teman di dapur, bantu teman setrika, itulah saya bisa lakukan semua. Tapi puji Tuhan, selama saya kerja di hotel itu sudah banyak juga yang membantu biaya kehidupan saya, orang tua saya, keluarga saya, begitu. Dan karena corona, karena COVID-19, akhirnya kami di PHK. Oke. Mungkin itu yang saya bisa ceritakan hari ini. Terima kasih. Ya, jadi Mam Janet sudah ceritakan tentang pengalaman kerja yang begitu banyak ya Mam Janet ya. Iya. Dan kira-kira dari semua pekerjaan yang Mam Janet lakukan, mana yang paling terkesan? Maksudnya susah dilupakan, menjadi kenangan yang Itu di Hotel Mario. di Hotel Mario di Sumba Iya, sendiri, di Sumba sendiri, Mananga Aba. di Mananga Aba. Oh ya. Jadi dari semua pekerjaan itu gaji yang paling besar kira-kira di mana? Di luar negeri atau di Bali atau di Sumba Di sendiri? Sumba. Oh, di Sumba sendiri lebih Iya, besar. di ya? hotel, iya. Ya, jadi ini menjadi pelajaran buat kita. Jadi jangan hanya mengangan bahwa harus ke luar negeri atau harus keluar daripada daerah kita baru ada gaji, tapi ternyata di daerah kita juga kita bisa memperoleh gaji yang besar. Yang penting dari kita saja. Nah, siang hari ini Mam Janet datang untuk ikut persekutuan doa dan ikut minta didoakan karena setelah di PHK untuk mau cari lamaran baru. Sementara ini didoakan supaya persiapan untuk melamar di hotel yang baru. Dan katanya ada informasi di hotel mana Mam Janet? Di ini. Di Sumba Barat ya, Sumba Barat. di dekat Lamboya toh. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti ya kita tidak tahu Tuhan punya rencana bagaimana ya. Kita hanya bisa sebagai kakak dalam persekutuan doa, kami hanya bisa doakan. Setelah itu coba buatkan lamaran ya Mam Janet. Dan kita percaya bahwa kalau pernah pengalaman, kalau ketika diwawancara, kalau Mam Janet kasih tahu bahwa pernah pengalaman di beberapa hotel, ya kemungkinan pasti diterima. Tapi setelah didoakan secepatnya masukkan lamaran dan juga teman-teman kita bantu Mam Janet doakan dia karena suaminya bapaknya Janet ada di Kalimantan. Nah, jadi ini kita hanya bisa berdoa apakah Tuhan berkenan Mama Janet pergi ikut suaminya atau bisa dapat pekerjaan di sini. Kita belum tahu apa yang Tuhan kehendaki karena si Janet juga baru 3 tahun dan adiknya Gibran juga masih seperti Wahyuin, masih kecil, masih umur 1 tahun. Jadi kita berdoa supaya Tuhan mengizinkan pekerjaan lagi yang baru bisa jauh lebih baik daripada yang dulu ya Mam Janet. Sampai di sini kesaksian kami ya teman-teman. Sampai jumpa di kesaksian lain di hari-hari akan datang.